Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi buku besar. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jurnal umum. Nah, langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi setelah menyusun jurnal umum adalah posting ke buku besar. Nah, apa itu buku besar dan bagaimana cara posting ke buku besar akan kita bahas di pertemuan hari ini. Apabila jurnal didefinisikan sebagai buku catatan pertama, maka buku besar merupakan buku catatan terakhir atau the book of final entry. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang sistematis. Akun adalah suatu formulir tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, apa saja bentuk-bentuk akun buku besar? Bentuk buku besar di sini ada 4. Yang pertama adalah bentuk T atau T account. Yang kedua adalah bentuk 2 kolom atau 2 column account. Yang ketiga adalah bentuk 3 kolom atau 3 column account. Dan yang terakhir adalah bentuk 4 kolom atau 4 column account. Bentuk yang pertama yaitu T account atau bentuk T. Nah, akun ini lebih banyak digunakan sebagai media pembelajaran, terutama untuk menunjukkan dengan cepat bagaimana proses pencatatan akuntansi dan analisis akuntansi. Akun bentuk T tidak digunakan dalam sistem akuntansi perusahaan. Nah, untuk mengetahui saldo, terlebih dahulu harus menjumlahkan untuk setiap sisinya, baik sisi debit maupun sisi kredit. Selanjutnya, saldo dituliskan di sisi yang lebih besar. Bentuknya adalah seperti ini. Ada 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, untuk buku besar, pasti ada nama akun dan nomor akun. Di sini nama akunnya adalah kas dan nomor akunnya 101. Kita lanjutkan bentuk 2 kolom. Terdapat 2 jenis bentuk akun 2 kolom. Yang pertama merupakan modifikasi dari akun bentuk T. Bentuknya sama dengan akun bentuk T, namun terdapat kolom tanggal, uraian, ref atau referensi, serta debit dan kredit. Dikatakan akun 2 kolom karena memiliki kolom debit dan kredit untuk mencatat besarnya perubahan. Bentuknya adalah seperti berikut. Terdapat kolom tanggal, uraian, ref, dan debit kreditnya. Kemudian untuk format akun 2 kolom bentuk lain adalah sebagai berikut. Baik bentuk pertama maupun kedua, untuk mengetahui saldo akun, terlebih dahulu jumlahkan data pada sisi debit dan kredit. Kemudian selisihkan, saldo disimpan pada sisi yang jumlahnya lebih besar. Nah, di format akun 2 kolom bentuk yang kedua di sini terlihat untuk jumlah debit dan kreditnya, jumlah debit sebesar 12 juta, jumlah kreditnya 5.500.000 dalam ribuan rupiah ya ini. Jadi nanti saldonya adalah diselisihkan 12 juta dikurangi 5.500.000 yaitu 6.500.000. Bentuk 3 kolom. Kelemahan akun 2 kolom adalah tidak dapat mengetahui saldo akun setiap saat atau pada saat dibutuhkan. Dalam akun 2 kolom, untuk mengetahui saldo harus dicari terlebih dahulu dengan menjumlahkan sisi debit dan kredit, kemudian dicari selisihnya. Nah, pada akun 3 kolom, saldo akun setiap saat dapat diketahui karena memiliki kolom khusus untuk saldo. Namun, orang awam yang tidak mempelajari akuntansi masih kesulitan untuk menentukan apakah saldo tersebut saldo debit atau saldo kredit. Bentuknya adalah seperti
gambar berikut. Terdapat kolom saldo di sisi paling kanan. Nah, salah satu alternatif untuk membedakan saldo debit dan saldo kredit adalah dengan memberi tanda kurung untuk saldo kredit. Pada contoh berikut ini, tanggal 10 Januari menunjukkan saldo kredit. Itulah sebabnya diberi tanda kurung. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk 4 kolom. Masih terdapat kesulitan menentukan saldo debit atau saldo kredit pada akun 3 kolom merupakan salah satu alasan akuntan menggunakan bentuk 4 kolom. Pada akun 4 kolom, siapapun akan dengan mudah mengetahui bahwa saldo akhir akun adalah di sisi debit atau di sisi kredit. Bentuknya adalah sebagai berikut. Di kolom saldo terdapat dua sisi kembali, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Jadi dengan mudah diketahui apakah saldo tersebut ada di sisi debit atau di sisi kredit. Yang selanjutnya adalah posting ke buku besar. Memposting adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam akun buku besar yang bersesuaian. Yang dimaksud dengan akun buku besar yang bersesuaian adalah data akun berasal dari sisi debit jurnal akan dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar di sisi debit. Demikian pula apabila berada di sisi kredit, maka akan dipindahkan atau diposting ke dalam akun buku besar di sisi kredit. Langkah-langkah posting ke buku besar. Yang pertama adalah siapkan buku besar atau akun buku besar yang bersesuaian atau yang dibutuhkan. Yang kedua, catat tanggal, bulan, dan tahun pada sisi yang bersesuaian. Yang ketiga, catat data ayat jurnal pada sisi yang bersesuaian, apakah debit atau kredit. Jangan lupa tentukan saldo akun. Yang keempat, tuliskan asal jurnal pada kolom uraian dan halaman jurnal pada kolom ref. Dan yang kelima adalah catatlah nomor akun buku besar pada kolom ref di jurnal umum. Contohnya, terdapat jurnal umum, yaitu di tanggal 3 Januari 2016, kas debit 5.000, dan piutang usaha kredit 5.000. Jurnal umum ini adalah jurnal umum di halaman ke-56, tertera di pojok kanan atas. Halaman 56. Nah, langkah pertama adalah kita siapkan dulu buku besarnya. Karena di sini ada dua akun, yaitu kas dan piutang usaha, maka kita siapkan buku besar kas dan buku besar piutang usaha. Langkah pertama, untuk akun kas yang debit terlebih dahulu, kita masukkan ke dalam buku besar kas. Yang pertama, tanggal kita masukkan ke dalam kolom tanggal, yaitu 3 Januari 2016. Kemudian untuk kolom uraian tidak perlu diisi. Selanjutnya, di kolom ref pada buku besar kas, kita tuliskan asal jurnalnya, yaitu Jurnal Umum halaman 56. Bisa kita singkat JU.56, yang berarti Jurnal Umum halaman 56. Kemudian, nominal 5.000 di sisi debit kita masukkan ke sisi debit di buku besar kas. Kemudian kita lanjutkan dengan menuliskannya di saldo. Kolom saldo berada di sisi debit karena tadi transaksinya berada di sisi debit. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan nomor akun pada buku besar ke dalam kolom ref di jurnal umum. Nah, ini dimaksudkan untuk mengontrol apakah transaksi tersebut sudah diposting ke dalam buku besar atau belum. Jika kolom ref sudah tertulis nomor akun, maka jurnal atau transaksi tersebut sudah diposting ke dalam buku besar yang bersesuaian. Kita lanjutkan, untuk yang kedua adalah piutang usaha, kita masukkan ke buku besar piutang usaha. Langkahnya sama,
kita masukkan tanggal terlebih dahulu, kemudian uraian kita kosongkan tidak apa-apa. Selanjutnya adalah kolom ref kita isikan dengan asal jurnalnya, yaitu JU56 atau JU halaman 56. Kemudian nominal 5.000 di sisi kredit kita isikan di kolom kredit. Saldonya juga kita isikan di kolom kredit karena sebelumnya berada di sisi kredit. Dan yang terakhir adalah menuliskan nomor akun pada kolom ref jurnal umum. Setelah diposting, kolom ref pada jurnal umum telah diisi dengan nomor kode akun. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat-ayat jurnal telah diposting ke akun buku besar dengan nomor kode yang tertulis pada kolom referensi tersebut. Hal yang penting harus diperhatikan adalah mengisi kolom ref jurnal umum dilakukan setelah ayat-ayat jurnal benar-benar telah dicatat dengan benar pada akun yang bersesuaian dan dicatat satu demi satu tidak sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan posting. Silahkan perhatikan contoh posting jurnal umum ke buku besar pada buku cetak halaman 95-98 pada buku akuntansi dasar. Demikian pertemuan pada hari ini. Silahkan kalian pelajari dengan sungguh-sungguh karena materi ini nantinya akan kalian gunakan sampai kelas 12 yang otomatis akan diujikan pada uji kompetensi kejuruan di kelas 12. Sekian, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum.